여러분 안녕하십니까? Halo semuanya, sesi ini saya mau sampaikan tentang keraguan keselamatan dan cara melepaskannya. Kita baca firman di Matius pasal 4 mulai ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai 11 kita baca. Jika kita menerima keselamatan dari Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan di dalam kehidupan kita, jika kita bisa menilai yang paling berharga dan paling besar adalah memang keselamatan. Dan setelah kita menerima keselamatan Tuhan, dan jika ada yang pencurigaan, keraguan tentang keselamatan mungkin bisa datang. Setelah saya masuk Kristen dan ikut gereja 11 tahun, sungguh saya dengar Injil Yesus Kristus dan kabar baik bahwa Yesus telah mengampuni semua dosaku satu kali untuk selama-lamanya. Dan dengan iman aku telah bebas daripada dosa, jadi saya merasa senang berbahagia sekali. Dan jika saya bersama dengan Injil ini, ya walaupun saya hidup sepanjang hidupku dengan bersihan gereja itu pun menjadi cukup baik, atau saya menjadi sopir di gereja, itu sudah cukup sekali, karena saya bisa melayani berada di dalam gereja yang punya kebenaran sesungguhnya. Itu sudah cukup, saya kira begitu. Begitulah, penuh besar dengan kesyukuran, saya tidak akan ditarik keadaan atau pikiran yang lain, tapi dipimpin oleh tuntunan Tuhan, saya bisa melayani kepada Tuhan. Tetapi setelah saya menerima keselamatan Tuhan, memang bagi saya juga ada keraguan tentang keselamatan. Tiba-tiba satu ketika, apa kamu sudah sungguh diselamatkan? Saya mempunyai pikiran begitu. Iya, pasti saya diselamatkan. Yesus yang telah mengampuni semua dosaku, dan Ia telah menyucikan aku dan membenarkan aku dan menguduskanku, pasti aku diselamatkan. Dalam hatiku saya memberi jawab begitunya. Tetapi tiba-tiba pikiran itu muncul lagi. Jadi, ya memang aku sudah dibenarkan, diselamatkan. Ya, sesungguhnya lebih daripada yang lain-lain, dengan panduan daripada gereja, Tuhan bisa buat saya melayani Tuhan. Ini apa yang Tuhan mengaruniakan begitu? Saya kiranya begitu. Satu ketika, waktu yang pagi-pagi, belum tetap bangun tapi bisa sadar, tapi tiba-tiba ada suara yang lain sepertinya, "Apa kamu sungguh diselamatkan?" Ini muncul dari hatiku. Oh iya, benar sekali aku telah terima keselamatan. Benar sekali aku diselamatkan. Tetapi kemudian ada suara berikutnya. "Jika kamu yang diselamatkan sesungguhnya, tetapi kamu masih pikir keraguan-keraguan tentang keselamatan. Jika kamu sungguh punya iman, kenapa ada keraguannya, pencurigaannya? Jika ada pertanyaan, pikiran ini masuk terus, akhirnya
pasti ini bukan menjadi iman sesungguhnya bagimu. Mungkin imanmu sudah bersalah. Pikiran yang demikian masuk ke dalam hatiku. Waktu itu saya merasa syok dan saya tidak tahu apa yang harus kulakukan. Memang firman Tuhan yang benar sekali ini saya dengar dan tahu, tetapi jika saya tidak mempercayainya, kalau begitu apa? Jika tanpa iman tidak ada yang cara lain keselamatan kan? Tapi jika saya tidak bisa percaya, bagaimana caranya? Saya merasa gugup sekali. Dan pada hari itu tahun 86, di musim untuk retreat di kota Busan. Waktu itu saya juga hadir retreat dari gerejanya. Setelah saya mengikuti retreat, ada yang fellowship secara grup-grup itu. Dan dari sana ada yang kenalin bahwa ini adalah saudara yang terima keselamatan kali ini. Coba kita dengar kesaksian darinya. Jadi saya memberi kesaksian bahwa dulu saya ikut STT dan ada yang urusan-urusan yang lain saya merasa sulit sekali karena dosa. Kemudian ada kebetulan saya bisa dengar Injil Yesus Kristus dan yakin bahwa pengampunan dosa. Begitu besar saya sampaikan kesaksian. Tapi kemudian saya bilang, sekarang saya agak bingung, ada pikiran yang kemungkinan saya masih belum bisa terima keselamatan Tuhan. Aku masih mencuriga. Jadi sebenarnya agak sulit. Sebegitu saya jujur berkata kepada mereka. Waktu itu seorang pendeta muda yang memimpin grup itu berkata, jadi saudara, di antara Anda semua, setelah Anda menerima keselamatan Tuhan dan sudah pernah mempunyai pikiran pencurigaan tentang keselamatan, coba angkat tangan. Waktu itu saya merasa kaget karena sekitar 30 orang duduk bersama dan bersahabat dan semuanya mengangkat tangan. Waktu itu saya merasa kaget juga. Ya, setelah orang menerima keselamatan Tuhan, saya kira mereka tidak akan mungkin mempunyai pikiran yang pencurigaan, keraguan, keselamatan. Itulah iman sesungguhnya. Jika orang yang mempunyai iman yang sebenarnya tidak akan mungkin mempunyai hati yang pencurigaan. Jika mempunyai hati yang keraguan, itu bukan iman sesungguhnya. Saya kira begitu. Tetapi semua orang yang ada di sana angkat tangan, jadi saya merasa kaget juga. Oh iya, setelah menerima keselamatan Tuhan, masih bisa ada pikiran yang pencurigaan tentang keselamatan Tuhan. Ini mungkin jadi. Nah, tetapi beberapa 1-2 orang yang tidak angkat tangan di sana, ya ada yang bilang begitu. Mereka yang tidak akan angkat tangan, tetapi beberapa hari kemudian, pasti kemungkinan akan ada pikiran yang pencurigaan tentang keselamatan. Ada yang bilang gitu. Nah, seperti yang pencurigaan tentang keselamatan ini adalah seperti yang penyakit. Yang setelah kena penyakit 1-2 ada yang antibodi kan. Sepertinya hampir semua orang yang diselamatkan akan mengalami pencurigaan tentang keselamatan. Apa ini benar atau salah gitu. Setelah selesai persekutuan tentang guru itu, banyak yang datang. Oh iya, saya juga pernah mempunyai pikiran-pikiran yang ini dan yang lain, pencurigaan ini dan yang lain. Banyak yang berkata gitu. Kemudian arah hatiku mulai berubah. Oh iya, ini pikirannya tentang pencurigaan tentang keselamatan Tuhan akan jadi. Setelah menerima keselamatan Tuhan, pencurigaan, keraguan bisa masuk. Pikiran itu sendiri tidak berarti aku tidak diselamatkan. Lalu saya sempat pulang ke gereja. Dan waktu itu, gembala sidang di gereja kami, saya sampaikan cerita ini kepadanya. Setelah dia dengar semuanya, lalu dia memberi konsultan bagi saya juga. Oke, saudara, bagaimana pikiranmu? Pikiranmu adalah yang benar kan? Pikiranmu tidak pernah bersalah, tidak pernah berubah. Tetapi firman Tuhan selalu berubah dan akan salah juga kan? Dia tanya. Oh, Pak Pendeta, itu tidak mungkin. Firman Tuhan tidak akan mungkin bersalah. Firman Tuhan selalu benar dan tidak akan berubah. Saya memberi jawab.
Melainkan pikiranku adalah selalu berubah dan salah. Katanya, apa itu benar? Firman Tuhan sesungguhnya benar dan kebenaran tidak akan berubah. Dia tanya, oh iya Pak Pendeta, firman Tuhan tidak akan berubah, tidak akan bersalah, saya bilang. Mungkin pikiranku sempat bersalah dan berubah. Oh iya benar sekali katanya. Kalau begitu, firman Tuhan berkata, Tuhan telah menghapuskan semua dosa kita di atas kayu salib dengan darah Yesus. Dan Yesus telah membenarkan, menyempurnakan, dan menguduskan kita untuk selama-lamanya. Firman itu tidak akan mungkin berubah. Firman itu tidak akan mungkin dibatalkan, diubah dari keadaan-keadaan apa saja. Karena itu adalah firman Tuhan. Tetapi pikiranmu, pikiran kita selalu sempat berubah dari keadaan atau emosi perasaan kita, ya kan? Kalau begitu, gimana? Apa yang sempat berubah, sempat salah, yaitu pikiranku. Apa itu benar atau firman Tuhan adalah yang benar? Oh ya, benar sekali, pasti firman Tuhan adalah yang benar. Saya jawab. Maksud aku tidak terima keselamatan Tuhan, artinya aku punya dosa, aku orang berdosa. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus telah menghapuskan semua dosaku oleh darah Yesus dan membenarkan, menguduskan untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Tetapi jika seseorang yang berkata, aku masih belum menerima keselamatan, artinya dia masih punya dosa, masih ada di posisi orang berdosa. Jadi apa yang benar? Dia tanya. Oh iya benar, pasti firman Tuhan adalah yang benar. Dan apakah firman Tuhan sempat berubah? Oh, tidak akan mungkin berubah, pasti ya kan? Kalau begitu, keselamatan Tuhan dan disucikan, apakah ini dapat diubah? Oh, itu tidak akan berubah, saya bilang. Dan pada hari itu, begitu Pak Pendeta menjelaskan tentang keberbedaan firman Tuhan sama pikiranku. Setelah saya dengar katanya, oh iya benar sekali, firman Tuhan tidak akan berubah, tidak akan batalkan. Tetapi sebab perasaanku, emosiku, saya ditipu olehnya. Saya dipengaruhi oleh pikiranku. Apa kamu diselamatkan? Oh iya, sudah. Apa sungguh kamu diselamatkan? Iya, saya sudah. Tapi, katamu sudah diselamatkan. Tapi kenapa kamu masih punya pencurigaan? Mungkin kamu punya pencurigaan. Ya, keselamatanmu sudah bersalah. Dari sana saya tertangkap. Aduh, sebegitu. Begitulah, iblis adalah konyol sekali. Iblis itu tidak akan mungkin mengubahkan firman Tuhan dan juga pengorbanan Yesus dan membenarkan kita itu tidak akan dibatalkan oleh iblis. Iblis pun sudah tahu. Jadi oleh perbuatan kita, perasaan kita, dan pikiran-pikiran kita, iblis menipu kita arah yang beda dari firman Tuhan. Jadi emosi kita, pikiran kita yang beda dari firman Tuhan, iblis terus menipu kita. Waktu saya melayani di kota Busan, ada yang seorang pemuda tinggal di gereja, dan saudara yang di gereja yang lain menikah. Dan saudara itu pun saya sudah kenal baik-baik. Setelah mereka menikah dan pergi ke perjalanan bulan madu dan datang untuk salam, waktu itu saudara itu berkata, oh Pak Pendeta, setelah saya menikah, tapi saya tidak terasa begitu. Setelah saya dengar, saya berpikir banyak hal. Karena setelah saya menikah dengan istriku juga, setelah itu mungkin 1 bulan kemudian, tiba-tiba saya menemukan ada seorang ada di sampingku. Siapakah ini? Atau saya pernah berpikir gitu. Siapakah ini? Tetapi saya sudah menikah. Ini sudah menjadi istriku. Tetapi tiba-tiba pikiran yang aneh dan perasaan aneh yang terjadi. Jadi, saudara, pernikahan ini suami istri yang saling mencintai dan bertemu dan berada pernikahan dan menjadi satu keluarga. Begitu setelah pernikahan, mereka menjadi satu keluarga. Setelah mereka sudah berkeluarga, dan setelah mereka merasa bahwa mereka sudah menikah, itu jadi pernikahan, tidak kan? Sebelum mereka terasa
terbiasa, tetapi sudah ada pernikahan, sudah ada kartu keluarga, sudah keluar, sudah disahkan. Kalau gitu ini sudah jadi satu keluarga. Sebab jika dia masih belum terbiasa atau emosi tentang sendiri, itu pun ya pikiran saya tidak sendiri. Jadi begitu banyak orang ditipu setelah mereka menikah, ya memang sudah menikah. Dan setelah perasaan nikah itu beda dari yang sudah nyata. Dan perasaan emosi itu tidak membuktikan mereka sudah menikah, ya kan? Jadi apa? Setelah kita menerima iman tentang keselamatan, memang syaratnya tidak dari kita, tapi dari penebusan dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus, yaitu kematian atas kayu salib. Dengan itu dia telah menyelesaikan semua keselamatan kita. Jadi Tuhan tidak akan mengingat dosa kita, dan dia telah membenarkan kita untuk selama-lamanya dan menyempurnakan juga. Dan dari sana, hanya oleh Yesus Kristus, Tuhan telah menggenapkan semuanya, dan melalui firman Tuhan yang tidak akan berubah, dia telah menyaksikan kepada kita. Dan itu tidak akan mungkin berubah. Itu tidak akan mungkin dibatalkan, yaitu itulah kebenaran dan faktanya. Dengan iman kita kepada penebusan Yesus Kristus, kita mempunyai iman kepadanya. Itulah keselamatan Tuhan, itulah yang pengampunan dosa, iman tentang penebusan. Tetapi iblis terus memberikan pikiran bahwa kita punya perasaan tentang keselamatan, emosi, dan syarat-syarat yang lain-lain, itu yang seperti iblis menipu kita melaluinya. Jadi saudara, jika kita melihat perasaan itu memang tidak selalu akurat. Perasaan kita, pikiran kita selalu sempat bersalah. Itulah yang kita harus tahu dulu. Jadi artinya perasaan kita dan pikiran-pikiran kita dan emosi-emosi yang ini tidak yang sesuatu yang dapat dipercayai. Jadi iblis terus menipu kita biar kita tidak akan fokus dan percaya kepada firman Tuhan yang sebenarnya dan memimpin hati kita arah yang beda dari firman Tuhan. Jika kita baca Alkitab juga, di Yohanes pasal yang 10, Yesus pernah berkata, Yesus 10 ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi semua orang yang datang sebelum Yesus adalah pencuri dan perampok. Yesus adalah firman, kan? Jika ada yang datang sebelum Yesus adalah pencuri dan perampok. Dan yang sebelum datang dari firman Tuhan, yang datang sebelumnya dari Tuhan adalah perampok dan pencuri. Dan aku datang untuk biar memberi hidup kepada domba-domba. Tapi pencuri untuk apa? Menghabiskan dan mencurahkan semuanya, kan? Dan ayat 10 berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, jadi seperti Yesus adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan, yaitu Yesus memberi hidup kepada kita, memberi iman sesungguhnya bagi kita, dan akan memberi pembebasan, kelepasan dari kesulitan pikiran yang lain-lain. Nah, jadi apa yang datang sebelum dari firman Tuhan, yaitu pengetahuan dari dunia ini dan pengalaman dari hidup kita, yang semua sebab bukan dari firman Tuhan telah masuk ke dalam kita, itu bisa menjadi sebuah standar, dan itu sudah bisa membuat kita, konsep hati, pemandangan kita, biar kita melihat, memutuskan sesuatu
Dan seperti apa yang kita terima dari pengalaman-pengalaman duniawi ini dapat menjadi standar di dalam hati kita. Dan setelah kita dipimpin dan ditarik olehnya juga. Jadi, saudara, banyak orang di bumi ini, mereka tidak tahu tentang pikiran dan pemandangan. Ini asal dari mana? Mereka nggak tahu. Seperti begitu, yang beda, yang bukan firman Tuhan, tapi yang asal dari duniawi ini. Yang seperti perasaan daging kita dan pengalaman dari duniawi ini masuk ke dalam kita, dan itu akan membuat beberapa standar dalam kita. Jadi, semua segalanya kami dapat mengalami di dalam duniawi ini, dan pembelajaran itu pun dengan ini menghukum dan menghakimi dan mengetahui semuanya. Inilah bagaimana iblis membuat hati manusia sekarang ini. Jadi, jika kita cari Kejadian pasal yang ketiga, di sana iblis yang masuk ke dalam ular yang menggoda mencobai Adam dan Hawa. Dan ayat pertama berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Dia datang dan tanya kepada perempuan, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ia bertanya begitu. Tentulah Allah berfirman semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, apa benar enggak? Apa yang kata Tuhan sesungguhnya? Coba kita cari di dalam kitab suci. Tuhan sudah suruh kepada mereka, jangan makan semua dari buahnya dari sana. Tapi jika kita lihat Kejadian 2 ayat 16, ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, Tuhan tidak sama sekali berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya gitu. Tapi, pasal 2 ayat 9 juga yang berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakannya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di sana, semua ada pohon yang baik dimakan, dan juga ada pohon kehidupan, dan juga ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang itulah yang Tuhan tidak boleh memakannya. Pada saat mereka makan akan pasti mati. Tetapi iblis begitu konyol berkata, menipu Adam dan Hawa, dan bertanya sepertinya begini. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, tanya. Tapi ayat 2, perempuan berkata, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Dan kata perempuan ini apa? Tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman janganlah kamu makan. Tapi Tuhan tidak sama sekali berkata begitu, karena di tengahnya ada pohon kehidupan dan pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di antara kedua ini, yang pengetahuan yang baik dan yang jahat itulah yang kamu tidak boleh makan, tapi tidak berkata yang ada di tengah. Dan kemudian jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, Tuhan bilang jangan kamu mati, tapi Tuhan tidak sama sekali berkata jangan meraba. Itu dia menambah sendiri. Tuhan tidak sama sekali berkata meraba. Dan Tuhan tidak sama sekali berkata jangan makan buah yang ada di tengah. Dan hanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat saja. Dan katanya nanti kamu mati. Itu pun juga tidak. Tapi katanya pasti kau mati. Ini apa? Kata Tuhan yang tadi. Tetapi ular berkata, nanti kamu mati. Yang perempuan ini bilang apa? Nanti kamu mati. Maksudnya kemungkinan atau mati atau tidak. Ini bisa menjadi kabur firman Tuhan.
Jadi, sebab firman Tuhan tidak terdiri di dalam hatinya dengan benar-benar, sebab itu firman Tuhan berubah dalam hatinya, ada yang bertambah, dan firman Tuhan tidak sesuainya, dan berkata hal yang agak kurang dari firman Tuhan. Waktu itu ular berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak, kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi ular ini bilang, kamu tidak akan mati. Sepertinya iblis menanam pikiran yang beda dari firman Tuhan di dalam hati perempuan, dan perempuan terimanya sebab firman Tuhan tetap tidak berdiri di dalamnya. Dan setelah dia dengar, perempuan ini dengar kata ular, oh iya, saya akan menjadi seperti Allah, seperti dia melakukan sesuai dengan keinginannya. Begitu perempuan ini makan buahnya. Jadi saudara, di dalam Alkitab, di Yohanes pasal 8 ayat 44 berkata begini, iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini apa yang kata dia. Jadi Wahyu 12 ayat 9 juga sempat berkata, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Katanya apa? Yang tadi yang menipu seluruh dunia, menyiapkan seluruh dunia, dan bapa dari segala dusta, dialah iblis dan setan. Seperti apa? Yang dia memberi sesuatu yang beda dari firman Tuhan, biar orang tidak akan terima firman Tuhan dan membelakangi kepada firman Tuhan. Dialah iblis. Dan iblis ini yang konyol, menipu manusia begitu besar. Jadi saudara, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, di Matius pasal keempat, iblis ini yang mencobai Adam dan Hawa biar membuat mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat juga. Akhirnya, dia datang kepada Yesus dan mencobai Yesus. Ya, betapa dia konyol sekali kan? Kata dia apa? Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi, pada saat Yesus lapar, karena berpuasa selama 40 hari, iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika kamu sungguh anak Allah, bisa buat ini. Tidak masalah kan? Ya, buatlah batu-batu ini menjadi roti dan makanlah. Tapi, apa yang Yesus tidak akan melakukan begitu kan? Tapi yang berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang, Yesus tidak akan membuat batu menjadi roti, tetapi katanya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini kata penting adalah ada tertulis. Maksudnya, di dalam hati Yesus, firman Tuhan yang sebenarnya sudah ada di dalam hati Yesus. Akhirnya dia bisa memberi jawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ini bisa diberi jawab begitu. Jadi misalnya, saudara, jika Tuhan Yesus, oh iya, akulah anak Allah, aku harus menyatakan diri menjadi anak Allah. Jika begitu bagaimana? Kalau begitu, Yesus akan kalah dari iblis. Dia dipimpin oleh Roh Kudus dan berpuasa semakin lama, tetapi sekarang dia ditarik oleh iblis. Dan juga, ya, jika dia membuat roti dari batu, dengan begitu dia mau membuktikan sendiri bahwa dia adalah anak Allah. Ya kan?
jika dia membuktikan diri dengan membuat roti dari batu, itu juga jauh dari firman Tuhan. Kenapa? Di Matius pasal 3 ayat 17. Setelah Yesus menerima baptisan keluar dari airnya, ada yang suara dari surga katanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan sudah berkata kepada Yesus yang keluar dari air, katanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Pak, sudah Tuhan bersaksi. Jadi saudara, apa yang lebih pasti daripada bukti dari firman Tuhan? Ada bukti yang lebih benar daripada firman Tuhan? Ada enggak? Tidak sama sekali akan ada. Dasar iman kita yang lebih kuat dari firman Tuhan tidak ada lagi. Tapi iblis terus menipu kita bahwa kita sudah ada firman Tuhan yang bukti yang sesungguhnya. Tetapi ada bukti yang sesuatu yang diakui oleh pandangan manusia. Dengan begitu kita harus mempunyainya. Ini bagaimana iblis menipu kita. Satu ketika beberapa hamba-hamba Tuhan kami bertemu dengan pendeta Oxupak dan konsultan samanya. Pak Pendeta berkata, kita dibenarkan karena kita percaya kepada firman yang telah membenarkan kita. Yesus telah membenarkan, lalu kita percaya kepada firman-Nya. Oleh iman sajalah kita dibenarkan. Jika kita melihat kebenaran dan percaya, iman tidak akan datang kepada kita. Iman terlebih dahulu. Dan juga iman itu tidak akan mengakui, menerima apa saja keadaan-keadaannya. Jadi kata yang singkat itu dari Pak Pendeta menjadi berkat bagi saya. Memang aku telah diselamatkan. Tetapi di antara keadaan-keadaan dan firman Tuhan, kita banyak dipengaruhi dari keadaannya kan? Tetapi iman kepada firman Tuhan yang membenarkan kita. Dengan itu kita terima kebenaran. Jika kita melihat kebenaran dan percaya, jika kita mencari syarat keadaan yang baik-baik untuk kita dapat iman, kalau begitu kita tidak akan mungkin menerima kebenaran. Imannya terlebih dahulu. Iman itu tidak akan menerima keadaan apapun. Jadi hamba Tuhan dia menyampaikan firman Tuhan yang itu menjadi berkat bagi hatiku, dan juga itu telah membuat saya bisa meniadakan pikiran yang pendapat yang beda dari firman Tuhan dan mengabaikannya. Jadi bukti keselamatan kita adalah Alkitab. Itulah yang benar sekali. Penebusan Yesus di atas kayu salib, ia telah menghapuskan semua dosaku dan telah menyaksikan di dalam kitab suci. Tuhan telah berkata, aku tidak mengingat dosamu, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Dan ia telah mengutuskan untuk selamanya. Ini apa yang kata Tuhan bersaksi kepada kita di dalam kitab suci. Tetapi orang tidak menaruh bukti keselamatan di dalam firman Tuhan, tetapi mau mencari keadaan yang dia dibenarkan, dan setelah dia ingin terima iman setelah melihat keadaannya, itulah semua ditipu oleh iblis yang konyol. Jadi banyak orang masih meninggalkan firman Tuhan yang begitu benar dan nyata, tetapi mau cari kebenarannya sendiri. Apakah dia sudah berubah? Apakah aku menjadi benar baik dari sebelumnya? Seperti begitu mereka mau mencari bukti keselamatannya dan imannya. Pasti sampai kematian mereka tidak akan mungkin terima iman sebenarnya. Dan iblis bilang apa kepada Yesus? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan merantuk kepada batu. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memerintahkan kepadanya semua kerajaan dunia akan dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, tak hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi katanya apa? Ada tertulis, ada tertulis. Jadi di dalam hati Yesus ada firman Tuhan yang tertulis. Itu dapat mengeluarkan semua penipuan dari iblis dan tetap dipimpin oleh Tuhan seterusnya. Jadi, jika kita cari 1 Yohanes pasal 2 ayat 13 juga berkata, Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Dan 14, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia dan ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi, apa yang dapat mengalahkan yang jahat adalah firman Tuhan saja. Jadi, firman Tuhan sendiri diam di dalam kita, itulah yang bisa mengalahkan kekuatan dari iblis. Dan itu buat kita menjadi yang kuat. Seperti Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis kan. Dengan begitu ia mengeluarkan semua penipuan yang konyol dari iblis dan mengalahkan semuanya. Begitulah Yesus menang semua penipuan dari iblis yang jahat. Dan kemudian ada apa yang kita memperhatikan di Matius pasal 4 ayat yang 11 ini. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis meninggalkan dia. Tapi jika kita cari Lukas lagi, Lukas pasal 4 ayat 13. Ini katanya sedikit beda, bahwa katanya sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, jadi kepada Yesus, iblis telah menipu, mencobai 3 kali dan tetap gagal dia kan? Tidak akan mengalahkan Yesus, tapi iblis tidak akan berhenti, tetapi dia menunggu untuk waktu yang baik. Kita juga berkata, iblis mau cari yang sesuatu yang mencobai. Dia tidak akan berputus asa dengan bentuk ini yang lain, beda yang lain. Dia matang dan mencobai kita. Iblis yang mencobai Yesus 3 kali. Dan walaupun dia tetap kalah total, tetapi dia terus mau cari waktu yang baik kan? Dia mundur sedikit. Tapi iblis ini, setelah dia mencoba Yesus Kristus, melalui siapa? Melalui Petrus juga. Di Matius 16 ayat ke-22 berkata, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi, Tuhan Yesus, dia ditangkap dari ahli Taurat, para orang-orang yang tua, imam-imam kepala, dan dianiayai, dan mati, dan bangkit dalam 3 hari. Ini apa kata Yesus kepada mereka? Waktu itu Petrus menegur dia, oh jangan, ini tidak akan datang kepadamu, tidak akan jadi kepadamu. Petrus berkata. Jadi, ini orang yang paling dekat dari Yesus Kristus. Dan seperti dianggap murid utama dari Petrus. Yesus harus
mati atas kayu salib untuk menggunakan kehendak Tuhan. Tapi dia sendiri mau mencegahnya. Dan kepada orang yang terdekat dari Yesus lewat Petrus, iblis terus mencobai dia. Tuhan Yesus datang sebagai Tuhan dan juga manusia. Seperti dia punya daging, tubuh kita, merasa perasaan, penyakit, sakit seperti kita. Dan ini menjadi sempat kepadanya, oh jangan. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Seperti begitu, jika kita ingin, jika mau, jika bisa, kita tidak mau mengalami kesulitan. Ini apa yang seseorang manusia kita yang punya dagingnya kan? Tapi Yesus berkata kepada Petrus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku." Ia berkata kepada Petrus apa? "Enyahlah iblis." Tuhan berkata kepada Petrus. Tidak seperti Petrus, tapi kepada iblis. Ini bukan Petrus, tapi iblis kerja di dalamnya. Ini iblis yang mencegah kehendak Tuhan tidak akan digenapkan. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan kemudian Yesus mengalahkan semua pencobaan iblis melalui Petrus juga. Jadi pencobaan iblis kalah lagi. Lalu Yesus menanggung semua dosa kita dan menuju kepada kayu salib dan menerima semua hukuman karena dosa dan kesalahan kita. Dia telah menerima semua dosa manusia dari seluruh dunia dan menuju ke kayu salib untuk menghapuskan dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan saat terakhir itu juga iblis mencobai Yesus. Dan Matius pasal 27 ayat 42. Matius 27 ayat 42 katanya, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ini apa yang imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia dan berkata begitu. Dialah Raja Israel, selamatkan yang lain, tapi bukan dia sendiri. Dia orang Raja Israel, kalau gitu dia turun sekarang, kalau gitu kita percaya, mereka bilang. Jadi, jika bisa mereka ingin mencegah kematian Yesus atas kayu salib untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah yang membenarkan kita. Oh, kamu bisa selamatkan yang lain, tapi bukan kamu sendiri. Coba, jika kamu sungguh anak Allah atau Raja Israel, turun dari kayu salib. Lalu kami percaya. Jadi saudara, kita tidak boleh Yesus yang turun dari sana. Tapi kita harus percaya Yesus yang mati atas kayu salib. Dan dia telah menanggung semua dosa kita. Telah memberikan kasih karunia untuk penebusan. Dia kena semua kematian karena dosa kita. Yesus itulah yang kita harus percaya. Tetapi sampai itu pun iblis menghalangi kematian Yesus untuk selamatkan kita. Jadi bilang apa? Jika dia turun, kita percaya ini. Dan juga ayat 43, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Kata mereka begini, ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Dia berkenan kepadanya. Tuhan akan selamatkan dia. Jika Tuhan tidak selamatkan dia dari kayu salib, ya dia pasti tidak Kristus, bukan dikenal oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mati atas kayu salib. Itulah apa yang Tuhan berkenan. Karena kematian Yesus akan selamatkan semua dari kita kan. Tapi iblis terus konyol sekali. Ya, inilah saatnya Tuhan selamatkan dia. Katanya, aku adalah anak Allah. Jadi Tuhan harus selamatkan dia. Jika Tuhan berkenan kepadanya, pasti Tuhan akan selamatkan dia. Jika tidak, ini bukan anak Allah. Tuhan tidak akan berkenan dia. Begitu konyol sekali iblis menipu orang. Akhirnya Yesus mengikuti kehendak Allah. Begitulah iblis konyol sekali.
Dan dia terus menipu kita dengan banyak bentuk, mengkacaukan kita, dan akhirnya biar kita membelakangi firman Tuhan. Begitu banyak caranya iblis akan menipu kita, tetapi hikmat, kuasa yang mengatasi semua segalanya adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis. Ada yang tertulis. Seperti begitu, kayu salib yang tidak akan berubah bagi kita. Dan anugerah Tuhan, firman Tuhan, semoga dapat terdiri di dalam hatimu. Terima kasih banyak semuanya.